Halo adik-adik semua. Ya, perkenalkan ya, nama saya Kak Dihan. Jadi di sini saya akan menjelaskan berkaitan materi kimia, yaitu tentang bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, nah, materi ini merupakan kelanjutan ya dari materi perkembangan ya konsep reaksi oksidasi dan reduksi yang berada di kelas 10 pada semester 2 ya. Jadi kalian pasti sudah mempelajari apa itu yang dinamakan bilangan oksidasi. Ya, mungkin kalau kalian sudah mempelajari, pasti kalian tahu bahwa bilangan oksidasi itu merupakan suatu muatan, baik itu negatif ataupun positif yang ada di dalam suatu atom yang secara tidak langsung itu akan menunjukkan dan jumlah elektron yang telah diterima ataupun diserahkan ke atom lain, ya. Itu kalau secara istilah, tapi sebetulnya lebih tepatnya kecenderungan suatu pasangan elektron untuk terikat ke salah satu atom. Nah, di sini sebetulnya kalau kita ingin melihat bilangan oksidasi, kita kalau misalnya itu atom bebas ya, nah itu kita bisa lihat ataupun untuk senyawa yang tunggal itu bisa kita lihat dari muatannya ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan bilangan oksidasinya ya, karena kita sudah tahu ya kalau menurut konsep yang ada di konsep redox itu ada 3 pengembangannya ya. Yang pertama itu bisa kita bedakan ya, pengertian redox itu berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan oksigen ya. Misalnya contohnya pada reaksi pengkaratan besi ya. Kalau misalnya kita punya besi, terus kemudian kita taruh di luar rumah kita misalnya, dia sering kehujanan, dia sering kena udara luar, dia pasti lama-lama akan mengalami yang namanya pengkaratan, ya, mengalami korosi. Kalau misalnya kita lihat ya, pagar-pagar rumah kita yang terbuat dari besi itu akan mudah sekali dia mengalami korosi. Makanya sering dilapisi pelindung ya, menggunakan cat ya, seperti itu salah satunya. Nah, pengertian redoks yang berikutnya itu ada yang namanya berdasarkan konsep perpindahan elektron. Ya, ya bisa kita lihat dari reaksi NaCl, Na positif dengan Cl min. Kemudian yang terakhir nih yang akan kita bahas ya, ini berkaitan dengan pengertian reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, kalau kita misalnya baca-baca di buku atau di teks, kita pasti akan menjumpai aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi. Ya, misalnya seperti atom unsur bebas ya, itu mempunyai blok 0 ya, misalnya seperti ada atom ini ada oksigen, kemudian ada atom N2, kemudian ada H2 ya, molekul ini, kemudian Cl2 ini biloksnya ya, biloksnya itu adalah 0. Ya, kemudian kalau misalnya ada atom H, biloksnya itu adalah positif 1. Kemudian kalau misalnya ion tunggal muatannya seperti Cu ya, seperti Cu2 positif, kemudian kalau misalnya S2 min, nah itu biloksnya akan sesuai dengan muatannya nih. Nah, ini muatannya Cu kan 2 positif, maka biloksnya itu juga ngikutin ya, biloksnya adalah positif 2. Yang ini kalau yang S biloksnya adalah negatif 2. Jadi sesuai dengan muatannya. Aturan seperti ini akan menyulitkan kita ya. Karena misalnya nih, kalau kalian misalnya bilok oksigen umumnya kan negatif 2. Nah, misalnya dalam CO. Nah, ini saya hapus dulu. Dalam CO2, biloks O, ya ini yang saya merahin ya. Biloks O itu nilainya akan negatif 2. Nah, biloks O dalam CO2 itu akan negatif 2. Tapi dalam peroksida, dalam H2O2, nah biloks O ini nilainya berbeda. Nilainya dia akan positif 2. Wow, bagaimana kita cara menentukannya? Nah, ini ada suatu permasalahan, bagaimana cara kita menentukan yang lebih cepat ya, tanpa kita harus paku dengan hafalan, oh kalau misalnya CO2 harus ini, kalau H2O2 atau peroksida, hidrogen peroksida itu biloksnya oksigen harus positif 2. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya prioritas bilangan oksidasi. Nah, ini. Cara yang paling mudah adalah kita menggunakan yang namanya prioritas bilangan oksidasi ya. Prioritas bilangan oksidasi. Di sini saya sudah tampilkan prioritas bilangan oksidasi ya. Nah, prioritas bilangan oksidasi ini sangat mudah. Kita cukup ya hafalkan ini, yang lainnya nanti mengikuti. Misalnya yang pertama adalah golongan 1A, kemudian golongan 2A, kemudian alfo ya, Al, F, HO, kemudian 7A. Oke. Jadi golongan 1A kita bisa
mudah sekali ingat ya. Herlina K RBCS frustasi. Nah, di sini nggak usah ada FR ya, FR fransium ya radioaktif. Jadi kita cukup tulis cesium saja. Nah, sesuai piloksnya sesuai dengan golongannya ya. Ini golongan 1A, makanya ini nilainya adalah positif 1. Kemudian untuk golongan 2A, nilainya dia akan positif 2. Nah, beli manggis campur sisak bagi rata. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Radiumnya nggak usah disertakan, dia juga radioaktif. Kemudian aluminium positif 3 sesuai dengan golongannya. Kemudian F ya, dia negatif 1 ya kalau golongannya adalah golongan 7 ya, 7A. Kemudian H itu positif 1 selalu ya. Kemudian oksigen dia negatif 2, kemudian yang golongan 7A selana baru itu antik sebenarnya FClBRI ya. FClBRI, nah kita cukup pakai ini ya, celana baru indah ya, seperti itu ya, bisa kalian singkat seperti itu ya. Nilainya adalah -1 sama sebenarnya. Ini F ini juga golongan 7A tapi dia prioritasnya lebih dulu. Nah, kita sudah dapat prioritasnya. Nah, sekarang soal-soal yang ada itu bagaimana ya, kan saya coba contohkan. Di sini ada beberapa soal. Nah, ini ya soalnya ya. Nah, tentukan bilangan oksidasi unsur-unsur yang diberi warna merah dalam senyawa berikut. Nah, misalnya kita ambil saja di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1, nomor A ya, B, dan C. Oke, sekarang kita akan jawab. Dari soal yang pertama dulu, yang A ya. Nah, kita ingin mencari NH4 positif ya. NH14 ini adalah ion poliatomik. Nah, yang kita cari adalah N. Nah, ini mudah ya karena yang dicari N, jadi cukup kita lihat piloks yang ada di H saja. Yang ada di H apa ini? Positif 1 ya. Kita masukkan di sini positif 1 ya. Kita kalikan jumlah atom H-nya. Atom H-nya di sini ada 4. Jadi positif 1 kalikan 4, positif 4 ya. Tidak ada atom lain, berarti karena di sini ada muatan, kita pindah ruas. Nah, positif 4 pindah ruas jadi negatif 4, ditambah 1. Berarti negatif 3. Oke, jadi N di sini negatif 3. Kita lihat negatif 3 itu untuk berapa N? Nah, di sini 1 ya, berarti kita turunkan lagi. Ini negatif 3. Oke, jadi N biloksnya adalah negatif 3. Ya, ini kita dapatkan negatif 3. Sekarang coba kita kalau untuk soal yang B, kita ingin cari biloks P dari senyawa netral, ya ini H3PO4. H3PO4. Nah, ini kita ingin cari yang P di sini. Oke, sekarang kita lihat. Selain P, di sini ada atom H dan O. Kita lihat prioritasnya yang mana? Ya, ya di sini prioritas kita lihat yang paling atas dulu ya prioritasnya. Yang H sama O, duluan yang H ya. Di H kita masukkan di sini positif 1 kalikan jumlah atom H. H3 berarti positif 3. Kemudian kita lihat yang atom O di sini nilainya adalah negatif 2. Kalikan 4 berarti negatif 8. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. Positif 3 dikurangi 8 negatif 5. Nah, negatif 5 ditambah berapa biar netral? Ya pasti positif 5 ya. Nah, kalian totalkan saja jumlah-jumlah yang di atas ini supaya dia netral. Ya, sesuai dengan muatannya aja. Ya, ini kan senyawa netral, totalnya berarti harus 0 ya. Positif 3 tambah positif 5, positif 8 kurang 8, 0 ya. Sekarang kita lihat positif 5 untuk berapa P? 1. Berarti ini positif 5 biloksnya. Oke, kita dapat. Nah, itu cara yang paling mudah. Kemudian yang ketiga, kita coba kerjakan untuk yang ketiga di sini. Untuk Ca ClO3 2 kali. Nah, kalau ada soal seperti ini bagaimana? Padahal kita ingin menentukan Cl-nya, biloksnya. Caranya mudah saja, kita pecah di sini. Ini kan senyawa ion ya, kita pecah saja. Di sini ada Ca 2 positif dan ClO3 min. Seperti ini kan? Nah, kita cuma cukup lihat biloks di atom O saja. Atom O berapa di sini? Selalu negatif 2. Negatif 2 kalikan 3, negatif 6. Pindah ruas jadi positif 6. Positif 6 kurangi 1, positif 5. Jadi biloksnya Cl positif 5. Seperti itu ya. Mudah saja. Coba kalau kita pakai cara yang
konvensional, cara jumlahkan 1, belok sana, itu juga bisa, tapi itu akan kelamaan. Kita lebih baik menggunakan cara yang lebih cepat saja. Oke, kemudian coba kita kerjakan untuk soal berikutnya ya. Soal terakhir, saya ingin mencari BLOX dari yang G ya, yang option G. Nih, option G. Nah, di sini saya punya NH4NO2. Nah, bagaimana kalau punya kasus seperti ini? Karena apa? Yang dicari adalah BLOX N yang di depan dan di belakang. Nah, ini adalah senyawa ion. Kita pecahkan saja ya. Kita pecahkan di sini jadi NH4 positif dan NO2 min. Seperti ini ya, kita dapat. Kemudian kita cari masing-masing beloksnya. H itu positif 1 kalikan 4 positif 4. Nah, karena di sini sudah nggak ada yang lain dan ada muatan, kita pindah ruas jadi negatif 4 tambah 1 negatif 3. Nah, biloks N adalah negatif 3. Sekarang, kalau yang belakang bagaimana? Apakah sama? N itu juga biloksnya negatif 3? Ya, kita buktikan ya. Ingat oksigen, kita lihat. Tadi berapa biloks oksigen? Kalau misalnya lupa, ya kalian buka saja lagi di sini ya, negatif 2. Nah, kita masukkan di sini negatif 2. Oke, negatif 2 kalikan 2, negatif 4. Sudah tidak ada yang lain. Pindah ruas positif 4. Ya kan? Nah, positif 4 dikurangi 1, berarti berapa dia? Positif 3. Jadi ini positif 3. Lihat ya, biloknya ternyata beda. Yang depan positif 3, yang depan negatif 3, yang belakang adalah positif 3. Yaitu ya. Jadi biloks N di dalam suatu senyawa itu tidak, ataupun ion ya, ataupun molekul itu tidak akan selalu sama ya. Tergantung di dalam ion atau molekulnya dia posisinya bagaimana, prioritasnya bagaimana ya. Inilah pentingnya kenapa kalian harus mempelajari prioritas ya. Oke, ya mungkin itu saja dulu. Jadi nanti akan saya banyak jelaskan materi-materi yang berkaitan dengan penggunaan bilox misalnya dengan cara yang lebih cepat, lebih simpel, dan lebih memudahkan kita. Seperti itu saja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.